Oke, Bapak Ibu, kita masuk ke topik yang baru tentang ketetapan Allah. Ya, ketetapan Allah. Kita lihat dari pengertian atau definisi terlebih dahulu. Ketetapan Allah adalah rencana kekal Allah bahwa dari sebelum dunia dijadikan, Ia telah menetapkan segala sesuatu yang akan terjadi. Di dalam kedaulatannya, Dia sudah menetapkan segala sesuatu menurut kehendaknya. Nah, salah satu ayat yang menjadi referensi dari Efesus pasal 1 ayat yang ke-11. Efesus pasal 1 ayat 11 berbunyi, Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak. Jadi ketetapan Allah ini eh, ada hubungannya dengan kedaulatan Allah ya yang kemarin kita sudah singgung. Jadi kalau ibaratnya kita ini sedang menerima SK sebagai contoh saja ya, surat keputusan, maka itu sesuatu yang bersifat mengikat ya, bahwa apa yang diputuskan itu sudah melewati yang namanya tahapan-tahapan. Ada pertimbangannya, menimbang, kemudian mengingat, memperhatikan, kemudian menetapkan, memutuskan. Gitu ya kalau bunyi SK ya, surat keputusan. Jadi menimbang, mengingat, memperhatikan, kemudian menetapkan, memutuskan. Artinya keputusan itu adalah keputusan yang melewati sebuah pertimbangan dan itu bersifat mengikat, sifat final. Nah, itu kalau kita menerima SK saja itu kan kita sudah begitu yakin. Misalnya seseorang dapat SK penugasan di satu tempat, SK kalau seseorang diangkat menjadi ASN misalnya PNS, SK untuk melayani dan sebagainya. Jadi itu bersifat eh, pasti dan menguatkan gitu. Jadi ketika bicara tentang ketetapan Allah, ini bicara sesuatu yang memang sudah dalam perencanaan Tuhan ya, yang bersifat kekal, dan apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan sesuai dengan kehendaknya, yaitu pasti akan digenapi, itu pasti akan terjadi. Jadi sebenarnya topik tentang ketetapan Allah ini membawa kita kepada satu pemahaman bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Nah, begitu ya. Jadi waktu kita membahas, mempelajari tentang ketetapan Allah, tidak ada yang kebetulan, tapi semua memang sudah berada dalam rencana Allah. Semua sudah ada dalam ketetapan Allah. Jadi dulu sangat laris ya ada bukunya Rick Warren. Ya kalau Bapak Ibu sempat juga membaca The Purpose Driven Life itu kan cukup terkenal ya. Salah satu bab yang dia sebutkan di sana ya berkaitan dengan yang tadi saya sebutkan bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan ya, bahwa semuanya ada dalam pengaturan Tuhan Allah. Bahkan seluruh detail-detail kehidupan kita ada dalam pengetahuan Allah. Ya sebenarnya betul ya, Alkitab juga mencatat itu bahwa rambut kita pun artinya eh, Tuhan tahu gitu. Ya, kalau kita kan nggak bisa menghitung rambut kita.
nggak mampu kita hitungnya, tapi artinya dalam eh, pemahaman iman kita, pemahaman teologi kita bahwa Allah yang mencipta adalah Allah yang memang mengetahui segala sesuatu secara detail di dalam hidup kita. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa kita sembunyikan karena memang Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Nah, kita mau melihat seperti apa ciri-ciri ketetapan Allah itu. Nah, pertama disebutkan bahwa ketetapan Allah itu kekal sifatnya, mencakup masa lampau dan yang akan datang. Nah, beberapa ayat yang bisa kita baca seperti Kolose pasal 1 ayat 5 ya, sebagai contoh di sini. Kolose 1 ayat 5, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Nah, demikian juga dalam Titus pasal 1 ayat 2 itu. Di sana disebutkan bahwa berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Jadi di sini disebutkan bahwa ketetapan Allah itu bersifat kekal, mencakup masa lampau dan yang akan datang. Jadi ayat-ayat ini yang tadi sudah kita dengarkan memberikan kita sebuah pengharapan tentang surga atau pengharapan hidup yang kekal sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Jadi artinya bahwa bicara tentang kehidupan yang kekal atau hidup yang kekal itu bukan baru dirancang Tuhan ya setelah apa? Setelah manusia berdosa misalnya. Wah, ini kasihan ya manusia gitu ya. Baru kemudian Tuhan membuat rancangan yang baru. Tidak, tetapi ketetapan Allah itu misalnya ya dihubungkan dengan hidup yang kekal itu memang sudah dirancang sebelum permulaan zaman. Nah, gitu. Jadi eh, tidak ada yang baru dikatakan ya oleh pengkhotbah ya, nggak ada yang baru, semua sudah dalam rancangan Tuhan. Ya, demikian juga berkaitan dengan pemilihan kita. Kalau kita baca di dalam Efesus pasal 1 ayat 4, Efesus 1 ayat 4, di sana disebutkan sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ya, kalau tadi tentang hidup yang kekal, pengharapan hidup kekal, itu juga sudah ditetapkan sebelum permulaan zaman, tapi secara khusus berkaitan dengan pemilihan kita juga dikatakan, itu juga ternyata sudah ditetapkan sebelum dunia dijadikan. Ya, itu Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Jadi ini memang nanti ada pembahasan khusus juga bicara tentang pemilihan atau yang disebut dengan istilah predestinasi ya. Bahwa di dalam teologi Kristen topik tentang predestinasi atau pemilihan itu menjadi satu pembahasan yang juga sangat-sangat alot ya karena dirasa penting begitu. Ya. Kemudian di dalam 2 Timotius 1 ayat 9 di sana juga kita menemukan ayat yang sangat penting berkaitan dengan keselamatan. Ialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi di sana disebutkan sebelum permulaan zaman. Efesus 3 ayat 11 juga menjadi penting
Kita coba dengarkan dulu Efesus 3 ayat 11. Ayat ini disebutkan bahwa sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, jadi maksud abadi telah dilaksanakan dalam Kristus Yesus. Demikian juga 1 Petrus 1:20 di sana disebutkan bahwa kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi bagian yang pertama ini ya mau memberikan sebuah penegasan bahwa ketetapan Allah itu bersifat kekal, cakup masa lampau dan masa yang akan datang. Ayat-ayat yang ada di sini memberikan kita konfirmasi bahwa apa yang ditetapkan Allah itu bersifat kekal. Dan menarik juga kita perhatikan bahwa berkaitan dengan keselamatan atau pemilihan kita sebagai orang-orang percaya, itu juga sesuatu yang sudah dirancang Tuhan sebelum dunia dijadikan. Jadi ini yang pertama berkaitan dengan ketetapan Allah. Bahwa ketetapan Tuhan ini bersifat kekal. Ketetapan-ketetapan itu merupakan rencana abadi Allah. Dia tidak membuat rencananya atau mengubah rencana yang sudah ada menurut perkembangan sejarah manusia atau menurut perkembangan zaman ya. Jadi tidak akan ada perubahan ketetapan Allah atau berubah pikiran di tengah jalan. Wah, kalau begini tidak usahlah, tidak jadi nih keselamatan diberikan, kan tidak begitu ya. Ya bahkan dalam pemahaman kita tentang keselamatan misalnya, kalau kita sudah sungguh-sungguh memiliki kepastian lahir baru, maka keselamatan kita itu kan tidak akan pernah bisa hilang kan. Ya. Nah ini sekalipun ini juga doktrin tentang keselamatan sering juga menjadi perdebatan di kalangan para teolog. Ya karena ada perbedaan-perbedaan cara pandang ya penafsiran. Atau seperti kita yang lebih menganut kepada teologi Injili, kita memiliki sebuah kepastian keselamatan bahwa ketika kita sudah sungguh-sungguh lahir baru, dilahirkan kembali secara rohani oleh Roh Kudus, maka sesungguhnya keselamatan yang kita sudah miliki itu bersifat kekal, tidak akan pernah hilang, gitu ya. Jadi keselamatan itu tidak akan hilang. Ya sama saja prinsipnya ketika kita sudah diangkat menjadi anak Allah, status kita sebagai anak Allah juga tidak akan pernah hilang kan gitu. Karena ya sekali kita diangkat menjadi anak Allah, maka seterusnya menjadi anak Allah. Apakah ada mantan anak? Tidak ada ya. Kalau mantan yang lain ada. Ya, mantan pacar kita dulu ada gitu ya. Ini mantan anak enggak, sekali diangkat jadi anak ya tetap anak. Ya, sama juga ketika kita dalam keluarga menjadi anak, ya mau seperti apapun ya kita tetap adalah anak dari orang tua kita. Demikian juga ketika kita punya anak, mau seperti apapun dia, kita tidak bisa menyangkal bahwa dia bukan anak saya. Ya karena memang ya, sekali dia ada di tengah kita menjadi anak kita, ya memang selamanya dia adalah anak. Ya, kira-kira gitu gambarannya. Jadi ada hubungannya dengan kepastian keselamatan tadi. Yang berikutnya bahwa ketetapan Allah itu dikatakan bersifat tunggal ya, divine decree, ketetapan tunggal yang mengikut sertakan segala sesuatu. Jadi bahwa Tuhan telah menetapkan sebelumnya segala hal yang akan terjadi. Iya. Dengan kata lain, tidak ada satu hal pun di dunia ini yang terjadi dengan sendirinya atau terjadi secara kebetulan. Ya, tadi ayat ini sudah kita baca. Roma 8 ayat 28 menyebutkan, kita tahu sekarang
bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi ketetapan Allah itu disebut bersifat ilahi, ketetapan divine decree berarti ketetapannya itu bersifat ilahi, ketetapannya itu bersifat tunggal, artinya bahwa apa yang sudah ditetapkan itu ya itu pasti akan terjadi. Segala hal yang sudah ditetapkan pasti akan terjadi. Sekalipun di dalam praktek kehidupan kita seolah-olah ada berbagai peristiwa yang menurut kita mungkin tidak sesuai ya. Lalu kadang-kadang kan manusia di dalam segala keterbatasannya bisa saja menyalahkan Allah. Oh, katanya Allah yang penuh kasih, Allah yang maha baik, tapi kenapa saya mengalami keadaan yang sulit? Kita diperhadapkan dengan banyak orang, banyak jemaat yang juga kadang-kadang komplain terhadap situasi yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. So, katanya Allah itu baik, Allah itu mengasihi, tapi kenapa saya mengalami penderitaan, mengalami kesusahan? Jadi ini kan bicara tentang konsep ya. Ya kalau memiliki pemahaman atau konsep yang tidak utuh tentang Allah ya bisa terjadi salah paham seperti itu. Jadi apakah banyaknya penderitaan, ada banyaknya dosa di dalam dunia ini oleh karena Allah yang tidak mengasihi, oleh karena Allah yang tidak berkuasa, oleh karena Allah eh, tidak memiliki otoritas, ya tentu tidak demikian ya. Jadi kadangkala orang bisa salah menafsir, salah memahami tentang ketetapan Allah. Ada orang berpikir, wah berarti segala sesuatu kalau ditetapkan Allah, Allah juga yang menetapkan dosa ya, gitu ya. Allah juga yang menetapkan kejahatan, Allah juga menetapkan segala situasi-situasi yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Memang ini perlu dikritisi, perlu dicermati, sehingga jangan sampai kita menyalah-nyalahkan Tuhan ya. Akhirnya kita manusia yang salah, tapi ujung-ujungnya Tuhan yang disalahkan. Memang inilah akibat dosa manusia ya sejak awal. Nggak pernah bisa menerima keadaan yang sulit. Ketika Adam ditanya, Hawa yang disalahkan. Ketika Hawa yang ditanya, ya si iblis yang disalahkan. Nah, ujung-ujungnya kan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Tetapi sebenarnya ayat ini jelas menyebutkan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, bahwa sekalipun manusia yang sudah berdosa, manusia melakukan kesalahan, dan karena kesalahannya manusia dihukum, manusia mengalami penderitaan, bahkan kebinasaan. Tetapi tadi di bagian pertama kita tahu bahwa sebenarnya Tuhan juga merancangkan keselamatan kan begitu. Ya, jadi Tuhan itu tidak bisa kita tuduh sebagai Tuhan yang bertindak tidak adil, tidak benar, yang mendatangkan kecelakaan, kan tidak mungkin. Karena rancangan Tuhan itu tidak pernah rancangan kecelakaan ya. Dalam Yeremia dikatakan. Ya, tapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, rancangan yang eh, penuh dengan pengharapan, ya, masa depan yang penuh dengan pengharapan, yang mendatangkan damai sejahtera. Jadi kita memiliki satu kekeliruan jikalau ada pandangan yang mau menyatakan bahwa Allah itu juga turut merancangkan yang namanya
kejahatan. Itu sama sekali berbeda dengan bertolak belakang dengan sifat-sifat Allah. Bukankah kita sudah mempelajari tentang atribut Allah, tentang sifat Allah yang Maha Kudus? Nah, maka tidak mungkin Allah yang Maha Kudus kompromi dengan yang namanya kejahatan, kompromi dengan dosa. Itu sama sekali tidak mungkin. Kalau Allah yang Maha Kudus, dia kompromi dengan kejahatan, ya dia pasti bukan Allah yang sejati. Ya. Allah yang sejati tetap ada keberadaannya yang Maha Kudus, yang kekal, yang memang dengan segala sifat-sifat ilahinya. Lalu yang berikutnya, ketetapan itu berdasarkan akan hikmat dan pengetahuan Allah. Jadi tadi sudah kita baca ayat-ayat itu ya, tapi di sini juga ada beberapa ayat, misalnya boleh dibaca dulu lah ini ya, Efesus 3 ayat 10 kita gantian sampai 11, Efesus 3 ayat 10 sampai 11. Saya baca, Pak. Ya, silakan Pak. Iya, Efesus 3 ayat 10 sampai 11. Supaya sekarang melalui jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan melalui iman kita kepadanya. Oke Pak. Kelebihan Pak ya? Ya nggak apa-apa Pak. Ya memang itu satu bagian ya. Iya. Demikian juga di dalam Mazmur 104 ayat 24, Amsal 3 ayat 19, Yeremia 10 ayat 12, Yeremia 51 ayat 15. Jadi sebenarnya kalau kita membaca semua ayat-ayat ini berbicara tentang hikmat dan pengetahuan Allah. Bahwa ketika Tuhan menjadikan segala sesuatu, bahkan di sini dikatakan meletakkan dasar bumi, menegakkan dunia, itu semua tidak terlepas dari hikmat, dari kebijaksanaan, pengetahuan Allah. Jadi artinya Tuhan itu kan tidak mungkin sembrono ya, atau sembarangan di dalam menciptakan segala sesuatu. Kemarin juga kita sudah singgung bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu secara sistematis, secara teratur, secara rapi, ya, sehingga memang menarik ya. Ini adalah daya kreasi Allah yang agung, hasil karyanya yang agung, alam semesta dengan semua tatanannya yang ada. Nah ini kan ketika kita memandang ciptaan Tuhan saja, kita melihat di sana ada keagungan Allah. Kalau bukan Allah yang berbijaksana, bukan Allah yang penuh hikmat dan pengetahuan, maka tidak mungkin dapat meletakkan dasar bumi dan semua isinya itu dengan begitu indah. Nah ini kan luar biasa. Jadi ketika kita mengakui bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah, lalu kita melihat segala keindahannya, maka di sana mestinya kita langsung disadarkan, wah ini Allah, ini adalah Allah yang luar biasa hikmatnya, kan begitu. Jadi tapi kalau orang tidak mengenal Allah, ya berpikir biasa-biasa saja, kan gitu ya, biasa-biasa saja. Saya hari Minggu kemarin dengan tim pergi ke Sentul ya, ke suatu tempat namanya Kebon Joyo. Kebon Joyo. Oh, saya ke atas itu lewat Sumarekon Bogor. Saya bilang, biasa ya ternyata keindahan alam di sini. Nah, yang langsung saya ingat adalah Tuhan. Oh, luar biasa Tuhan merancang luar biasa seperti ini. Kalau bukan Tuhan,
Wah, nggak mungkin. Nah, para manusia kan hanya eh, mengelola, melestarikan, menikmatinya saja kan gitu ya. Ya, kalau bisa kita juga turut melestarikan, kita turut juga menikmati karya Tuhan itu. Jadi ayat-ayat ini juga memberikan kita sebuah eh, penegasan ya, konfirmasi bahwa Allah kita itu adalah Allah yang penuh hikmat. Maka ketetapan-ketetapannya pun tidak mungkin salah. Karena hikmat Allah itu ya tidak mungkin salah ya. Jadi ini luar biasa. Jadi, tadi yang pertama bahwa ketetapan Allah itu bersifat kekal. Kemudian yang kedua, ketetapan Allah itu bersifat tunggal. Ketetapan Allah itu didasarkan pada hikmat dan pengetahuannya. Dan yang keempat, ketetapan Allah itu pasti akan terjadi, pasti terpenuhi. Jadi kalau Allah menetapkan, ya pasti dia akan menepati ketetapannya. Tentu berbeda dengan manusia ya. Manusia karena sudah berdosa ini seringkali inkonsisten. Baru saja berjanji, ya sudah lupa. Baru saja berjanji, dia sudah mengingkari gitu. Padahal itu sudah berjanji saya akan eh, tetap setia dalam suka, dalam duka, dalam sakit, dalam sehat, dalam kekurangan, dalam kelimpahan gitu ya, sampai kematian memisahkan. Itu salah satu janji pernikahan. Nyatanya apa? Banyak juga yang di tengah jalan berpisah. Ya kan, menyedihkan juga. Ya. Dalam hubungan dengan Tuhan juga ada juga banyak yang namanya hamba-hamba Tuhan berjanji akan setia melayani Tuhan. Ya, kan waktu ditahbis jadi pendeta ada janjinya itu, atau ditahbis jadi guru Injil atau penginjil, itu ada janji yang diucapkan di hadapan Tuhan, di hadapan manusia bahwa memang dia siap mengikut Tuhan dalam segala situasi apapun. Tapi ya itulah manusia ya. Kenyataannya kan banyak juga yang tidak setia mengikut Tuhan. Bahkan yang sudah pendeta pun ada yang akhirnya tidak melayani. Pendeta pun ada yang masuk ke agama lain dan itu bukan rahasia. Ya, ada. Jadi kita belajar dari bagian ini bahwa ketetapan-ketetapan Allah meliputi segala sesuatu yang terjadi dan ada. Ketetapan itu meliputi segala sesuatu di masa lampau, masa kini, dan masa depan. Ketetapan-ketetapan itu meliputi hal-hal yang diadakannya secara efektif. Ya, Yesaya 46 ayat 10 sampai 11 yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana dan yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Itu Yesaya 46. Itu firman Tuhan bahwa keputusanku pasti akan sampai, segala kehendakku pasti akan kulaksanakan. Ya, dengan kata lain, dengan kuasa dan kebijaksanaan yang tidak terbatas, sejak segenap kekekalan yang silam, sejak kekekalan yang silam, Allah telah memutuskan dan memilih serta menentukan jalannya semua peristiwa tanpa kecuali bagi segenap kekekalan yang akan datang. Jadi kira-kira sederhananya bahwa apa yang Tuhan sudah tetapkan, apa yang Tuhan sudah janjikan, itu pasti akan sampai, dikatakan sini, akan dilaksanakan. Sekarang kalau kita ada di zaman ini, zaman perjanjian baru, khususnya di zaman gereja ini, kita juga sudah melihat dan sudah merasakan, mengalami bagaimana penggenapan janji Allah terjadi. Nah,
baik yang kita alami langsung maupun apa yang terjadi sebelumnya, ya, ya sebelum kita lahir maksudnya ya, ya apa yang dikisahkan di dalam sejarah, di dalam Alkitab, ternyata itu memang terjadi sesuai dengan apa yang sudah dinubuatkan sebelumnya. Jadi kita masih tetap memiliki pengharapan bahwa janji Tuhan, apa yang merupakan ketetapan Tuhan yang akan datang, kita juga yakin itu pasti akan terjadi, akan dilaksanakan. Ya, salah satunya tentu bicara tentang kedatangannya kembali ya. Ya, saya juga yakin, kita juga harus yakin bahwa Kristus pasti akan datang kembali, ya, menggenapi semua janjinya. Kemudian ketetapan Allah itu ya, tidak berubah, bahwa Ayub 23 ayat 13 sampai 14 yang bisa kita baca dulu. Ayub 23 ayat 13 sampai 14 ya. Ayub 23 ayat 13 sampai 14. Tetapi ia tidak pernah berubah, siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya. Sesungguhnya ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal seperti itu ada padanya. Ya, oke Pak, terima kasih. Jadi selain daripada kitab Ayub 23 ini, juga di dalam bagian-bagian yang lain, dalam Mazmur 33, Yesaya 46, di sini ada ayat-ayatnya, Lukas 22, Kisah pasal 2, memberi kita informasi bahwa ketetapan Allah itu tidak berubah. Ya, tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya. Dalam Mazmur 33, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Dan seterusnya ya. Tentu pasti ada ayat-ayat lain bicara tentang ketetapan Allah yang tidak berubah. Bahwa ia membuat rencana-rencana dalam kekekalan, dan karena ia tidak berubah, maka semua rencana tersebut tidak pernah berubah. Dengan demikian, tidak ada satu hal pun yang terlalu besar atau terlalu kecil untuk dimasukkan atau dikeluarkan dari determinasi tersebut. Jadi ini bicara tentang ketetapan Allah yang tidak berubah. Masih ada beberapa bagian lagi. Yang berikutnya, ketetapan itu tanpa syarat atau mutlak. Bahwa ketetapan Allah itu tanpa syarat. Sebagai contoh di sini ada ayat Kisah 2:23. Dia diserahkan menurut maksud dan rencana Allah. Nah, ini hubungannya dengan penyaliban Yesus. Ya. Efesus 2:8, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. 1 Petrus 1 ayat 2, orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Jadi peristiwa penyaliban Yesus itu adalah memang penggenapan dari rencana Allah, dan setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dikatakan akan mengalami keselamatan itu karena kasih karunia. Jadi bukan hasil usahamu dikatakan. Bahwa kita dipilih sesuai dengan rencana Allah. Dan bisa dikatakan bahwa kasih Allah di sini adalah kasih yang bersifat tanpa syarat. Adalah kasih agape, bahwa apa yang dilakukan oleh Allah bagi kita itu didasarkan kepada kasih karunia-Nya, bukan karena manusia atau kita
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Jadi ya, ketetapan Allah itu disebutkan tanpa syarat, secara khusus dihubungkan dengan keselamatan bagi orang-orang yang percaya. Jadi, tapi sekalipun demikian, kita harus menekankan pemahaman bahwa keselamatan memang adalah anugerah, adalah kemurahan Tuhan, tetapi keselamatan itu tidak murahan, gitu ya. Jadi keselamatan adalah kemurahan, tapi tidak murahan. Apa? Karena memang di sana ada harga yang begitu mahal yang harus dibayarkan. Itulah darah Kristus. Dan kamu telah dibeli, dikatakan di dalam Kasih, 1 Petrus. Kamu telah dibeli dan kasih karunia Tuhan harganya hidup. telah lunas dibayar. Gitu ya. Harganya lunas dibayar. Dibayar dengan apa? Dengan darah Kristus. Itu darah yang tak bernoda, yang tak bercacat, dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 18. Jadi ini yang keenam. Kemudian yang Sambutan itu berikutnya, pemurahan, tapi bukan ya murahan. betul, amin ya, di karunia Allah bagi kita. Ketetapan Allah itu bersifat universal untuk semua makhluk. Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Kisah 2 ayat 23, dia diserahkan sesuai maksud dan rencana Allah. Kisah 50 ayat 20 itu bicara tentang Yusuf ya di Mesir, dan Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Ayub 14 ayat 5 berkaitan dengan waktu, hari-hari, bulan-bulan, semua dalam pengaturan Tuhan. Mazmur 139 ayat 4, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Jadi maksudnya bahwa ketetapan Allah itu bersifat universal, artinya itu dinyatakan kepada semua makhluk. Bahwa yang menjadi sasaran ketetapan Allah bukan hanya manusia semata-mata ya, tetapi juga semua ciptaan yang lain itu juga berada dalam ketetapan Allah. Bahkan dikatakan termasuk dengan hari-hari, bulan-bulan, ada dalam pengaturan Tuhan. Juga berbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi, itu juga semua ada dalam ketetapan Tuhan. Termasuk dicatat di sini bagaimana Yusuf misalnya ketika dia dibuang, yang menurut manusia, secara manusia itu sebuah kejahatan, tetapi dalam semua itu pun Allah bisa mengubahnya untuk kebaikan suatu bangsa yang besar. Jadi kita lihat di sini bahwa ketetapan Allah itu bersifat universal. Lalu ketetapan Allah itu kudus. Ketetapan-ketetapan tersebut didasarkan pada pertimbangan yang paling bijaksana, tadi sudah kita singgung ini, tapi juga dalam kekudusan Allah. Allah yang maha tahu, dan karena itu ia mengetahui apa yang terbaik. Allah juga semata-mata kudus, sehingga ia tidak mungkin merencanakan sesuatu yang salah. Yesaya 48 ayat 11, sebab masakan namaku akan dinajiskan. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Jadi Allah sendiri pun ya menyatakan bahwa tidak mungkin dia menajiskan namanya sendiri. Tidak mungkin kompromi dengan dosa, dengan kejahatan, karena dia adalah Allah yang kudus. Ketetapan Allah itu bebas ya. Bahwa ketetapan-ketetapan Allah bersumber pada kebebasan Allah. Ya. Mazmur 135 ayat 6, Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Allah tidak berkewajiban untuk merencanakan sesuatu, segala rencananya dibuat tanpa ada unsur paksaan ataupun kewajiban sama sekali. Satu-satunya hal yang mendesak yang berkaitan dengan ini ialah
yang terbit dari sifat-sifatnya sendiri sebagai Allah yang bijaksana dan kudus. Oleh karena itu, hanya melalui penyataan khusus dari Allah saja kita dapat mengetahui apakah ia telah merencanakan sesuatu, dan kalau demikian, apakah rencana tersebut. Jadi, yang dimaksud dengan ketetapan Allah itu bebas, bebas dalam pengertian bukan Tuhan membuat ketetapan karena ada paksaan, karena ada tekanan dari pihak lain, enggak ya. Bukan juga karena dia wajib untuk melakukannya, tidak. Tapi ketetapan Allah itu bersifat bebas dalam pengertian memang itu dilakukan sesuai dengan hikmatnya, sesuai dengan pengetahuannya, dan di dalam kekudusannya. Jadi istilah bebas tentu kita jangan salah tafsir ya, ketika dikatakan ini tempat ini adalah tempat yang bebas rokok misalnya. Kalau di bebas rokok bukan berarti maksudnya di sana bisa merokok, tapi justru sebaliknya kan gitu ya, bahwa di sana sebenarnya tidak diizinkan orang merokok di lingkungan itu. Jadi kawasan bebas sampah, artinya tidak boleh buang sampah di itu. Kawasan bebas polusi, kawasan bebas. Jadi pengertian bebas di sini bukan berarti bahwa Allah itu tidak ada aturan, bukan itu. Tapi maksudnya bahwa ketetapan Allah itu sama sekali tidak dipengaruhi oleh pihak lain, tidak dipengaruhi oleh dunia ini, tidak dipengaruhi oleh manusia, tidak ada tekanan, tidak ada paksaan, sehingga kita tidak bisa sama sekali memaksa Tuhan, tidak bisa. Kita tidak bisa mengendalikan Tuhan, kita tidak bisa mengatur Tuhan, tetapi sebaliknya ya kita hanya mau turut saja kepada kehendak-Nya, kita mengikuti ketetapannya karena kita tahu rancangan Tuhan itu tidak pernah salah dalam kehidupan kita. Yang sering salah adalah kita salah memahami, kita salah menafsir, kita salah menanggapi kasih Tuhan, sehingga akhirnya kita tidak bisa melakukan yang terbaik. Ya, ketetapan Allah itu mempunyai tujuan akhir untuk kemuliaan Allah. Jadi bahwa tujuan akhir dari semua ketetapan ilahi ialah kemuliaan Allah. Roma 11 ayat 36 ini disebut sebagai satu doksologi ya, doksologi. Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi ketetapan-ketetapan itu tidak pertama-tama diarahkan untuk mendatangkan kebahagiaan bagi makhluk ciptaannya atau untuk penyempurnaan orang kudus, sekalipun kedua hal ini termasuk dalam tujuannya, tetapi semua ketetapan ini dimaksudkan pertama-tama adalah untuk kemuliaan Dia yang sempurna, yang besar mestinya ya, Dia yang besar. Ya, Bilangan 14 ayat 21. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Yesaya 6 ayat 3, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Jadi semua rancangan, semua ketetapan Allah itu harus mencapai tujuan akhir supaya Tuhan dimuliakan di seluruh bumi. Nah, penciptaan dari dunia ini dirancang untuk menyatakan kemuliaan Allah. Ini juga kita tahu ya bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi tindakan Allah yang berdaulat di mana Ia menetapkan orang percaya diselamatkan juga untuk memuji kemuliaannya. Jadi Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk kemuliaannya, tapi Tuhan juga menebus kita, menyelamatkan kita supaya kita hidup memuliakan Tuhan. Allah dimuliakan dalam pernyataan dari anugerah yang tidak bersyarat, unconditional grace. Ya, itulah sebabnya tidak keliru untuk peranggapan bahwa kesatuan tema dari kitab suci bicara tentang kemuliaan Allah. Jadi bisa dikatakan bahwa salah satu tema penting yang ada di dalam kitab suci, tema besar itu bicara tentang kemuliaan Allah. Ya, bahwa mulai dari awal penciptaan sampai kepada akhirnya, sebenarnya sasaran utamanya, tujuan utama dari seluruh kehidupan kita adalah memuliakan Tuhan. Bersama dengan Rasul Paulus, kita dapat berkata, Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia,
dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi sebenarnya Tuhan menciptakan manusia dengan kemuliaan, supaya dengan kemuliaan yang Tuhan berikan kita bisa memuliakan Tuhan, kan gitu. Tetapi apa yang terjadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka dikatakan manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka tidak mungkin memuliakan Allah. Tetapi puji Tuhan, karena kasih-Nya yang begitu besar, Dia mengutus anak yang tunggal melalui Kristus, kita kemudian dibenarkan, kita dipulihkan, kita dikembalikan kepada posisi semula, diberikan kemuliaan sehingga sekarang kita kembali dapat memuliakan Allah. Ini adalah hal yang sangat penting. Jadi kalau ditanya apa tujuan utama kehidupan kita, tujuan utama kehidupan kita manusia adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Itulah tujuan tertinggi. Jadi ada banyak tujuan-tujuan orang yang bisa ya yang bersifat sementara, tapi tujuan kekal kita, tujuan utama kita adalah supaya melalui kehidupan kita Tuhan dimuliakan. Jadi ada pernah seorang hamba Tuhan namanya John Piper ya, penulis buku juga nih. Di dalam bukunya dia menulis, kenapa perlu penginjilan? Kenapa harus ada misi? Karena Tuhan menghendaki adanya penyembahan yang benar. Penyembah-penyembah yang benar yang akan memuliakan Tuhan. Jadi, kalau tidak ada penginjilan, kalau orang-orang tidak mengenal Tuhan, bagaimana bisa memuliakan Tuhan? Tidak mungkin. Nah, jadi, penginjilan harus jalan, misi harus jalan supaya semakin banyak orang yang memuliakan Tuhan, mengenal Tuhan dan memuliakan Tuhan. Nah, kemudian ini yang terakhir, semua ketetapan Allah sehubungan dengan dosa disebut bersifat permisif. Ya, bersifat permisif. Bahwa ada dua aspek ketetapan Allah, ada kehendak Allah yang mengarahkan, ya, ya disebut bersifat efektif, tapi ada kehendak Allah yang bersifat permisif, mengizinkan. Ada hal-hal yang direncanakan Allah dan yang ditetapkannya harus terjadi secara efektif, dan ada hal-hal lainnya yang sekedar diizinkan Allah untuk terjadi. Roma 8:28 itu. Beberapa hal di mana Allah terlihat sebagai penggerak yang secara aktif menjadikan semua peristiwa. Misalnya dalam penciptaan, dalam mengontrol alam semesta, Dia berbuat menurut kehendaknya, Dia menetapkan penguasa, memilih orang untuk diselamatkan. Itu adalah ketetapan Allah atau kehendak Allah yang bersifat efektif. Bahwa Dia yang mengarahkan, Dia yang mendirect semuanya. Tetapi dikatakan beberapa hal menunjukkan kehendak Allah yang permisif, yaitu Allah yang tanda kutip mengizinkan kejatuhan dan dosa. Ini juga sebenarnya istilah ini kurang tepat, tapi pakai istilah apa yang lebih tepat? Tetapi Ia bukan pencipta dosa. Perbuatan-perbuatan dosa tidak akan menggagalkan rencananya. Akan tetapi dalam hal ketetapan-ketetapan yang permisif itu pun Allah mengarahkan semuanya bagi kemuliaannya. Ya, jadi di sini kita lihat bahwa seringkali menjadi pertanyaan kan gitu, pertanyaan banyak orang, wah kenapa manusia bisa jatuh ke dalam dosa? Kenapa manusia akhirnya hidup di dalam dosa? Bukankah Allah itu adalah Allah yang hidup, Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa? Kenapa manusia bisa jatuh ke dalam dosa? Apakah Allah menghendaki manusia jatuh ke dalam dosa? Apakah Allah mengizinkan manusia jatuh ke dalam dosa? Apakah Allah artinya tidak mampu menahan dosa? Karena ini pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan orang, tetapi saya berpikir pertanyaan-pertanyaan itu diajukan memang karena ya masih belajar ya tentang teologi. Ya, kita semua masih belajar tentunya. Dan belajar teologi kita memang tidak pernah tamat seumur hidup kita. Dan kalau kita mau mencari
jawaban-jawaban yang memuaskan tentu tidak bisa ya. Tetapi kita tetap memohon hikmat pimpinan Tuhan bagaimana kita bisa memahami situasi ini, bagaimana kita bisa memahami ketetapan Allah itu. Yang jelas dikatakan di sini, Dia bukan pencipta dosa, Allah tidak eh, eh, menghendaki manusia itu binasa kan gitu ya. Tetapi kita juga tahu bahwa manusia diciptakan Tuhan ya dengan sifat-sifat yang kemarin kita sudah singgung. Ada sifat-sifat yang dikomunikasikan kepada manusia, ada sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia yang sebenarnya membuat dia bisa ya menghindari dosa itu kan begitu. Tetapi ternyata ya manusia itu lebih memilih untuk apa? Berdasarkan keinginannya ya. Sehingga apa yang terjadi? Nah, ketika iblis mencobai manusia kan yang dicobai ya keinginan manusia itu, keinginan dagingnya, keinginan mata, keangkuhan hidup itu terus gitu. Tetapi kemudian karena di dalam ketidaktaatan kepada kehendak Bapa, ya manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, apakah jatuhnya manusia ke dalam dosa ada dalam pengetahuan Allah? Tentu ada. Apakah Allah itu sebenarnya mengizinkan? Kalau disebut mengizinkan, ini juga istilah yang kurang tepat. Tapi kita mau pakai istilah apa yang lebih tepat? Ya. Masih perlu mencari istilah lagi gitu ya. Tapi sampai dengan sekarang sering dipakai dengan istilah permisif. Nah, jadi dianggap bahwa ya ini ada dalam pengetahuan Tuhan, tetapi bahwa manusia juga diberikan pengetahuan, bahwa manusia juga diberikan pemikiran sehingga bisa memilih ya mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang jahat. Maka seharusnya manusia yang diciptakan sebagai pribadi, maka dia bisa memutuskan yang terbaik. Karena Tuhan tidak menciptakan manusia sebagai mesin. Tuhan tidak menciptakan manusia sebagai robot yang semuanya di remote pakai remote control kan gitu ya. Jadi kalau kita melakukan sebuah kesalahan, sebuah dosa, tentu kita tidak bisa langsung menyalahkan yang lain, menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan menciptakan saya dengan keterbatasan? Kan bukan demikian. Namanya juga ciptaan, pasti terbatas. Nah, karena itulah kita perlu hikmat ya. Maka hikmat itu adalah kemampuan untuk mengambil keputusan. Hikmat itu adalah kemampuan untuk memilih mana yang benar, mana yang tidak benar. Nah, kira-kira begitu ya. Tetapi istilah yang dipakai di dalam teologi biasanya dihubungkan dengan kejatuhan manusia dalam dosa, disebutkan bahwa Allah itu memang mengetahui, tapi Allah tidak pernah menciptakan dosa, Allah tidak menghendaki manusia jatuh ke dalam dosa, tapi kalau akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa itu dalam pengetahuan Tuhan. Dan Tuhan tahu sebenarnya apa yang terjadi. Ya, sama saja ketika saya punya anak, kan gitu ya, punya anak kecil, ya tentu saya tidak menghendaki anak ini jatuh ke dalam dosa. Saya tidak mau supaya dia gagal. Tapi kalau pada akhirnya dia juga bisa melakukan kegagalan, melakukan dosa, itu kan memang karena eh, dia di dalam keterbatasannya. Walaupun saya tahu, tapi saya tidak bisa mengintervensi semua apa yang terjadi di dalam diri anak saya kan gitu. Gitu. Jadi walaupun saya tidak suka, persis saya tidak senang, saya pasti sedih kalau dia gagal, kalau dia melakukan dosa. Tapi saya kan tidak bisa mengintervensi semua pemikirannya karena dia sudah memiliki pikiran sendiri. Ya, di dalam hal ini ya bukan karena saya mau supaya dia jatuh dalam dosa. Saya tidak mau dia jatuh dalam dosa. Karena itu saya mengajar dia kan itu. Saya mengajar, saya mendidik dia supaya dia tahu kebenaran, supaya dia tidak jatuh dalam dosa. Tapi kalau akhirnya dia melakukan kesalahan, ya itu karena memang dia di dalam segala keterbatasannya. Dan walaupun saya tahu, saya sedih, tapi saya tidak bisa artinya serta-merta menjadikan dia harus seperti apa yang saya mau kan gitu. Itu sebabnya nanti perlu ada lagi pendidikan, setelah itu ada apa pendidikan, ada pengajaran supaya
tidak lagi mengulangi hal-hal yang sama itu. Ya, jadi kira-kira begitu ya. Jadi implikasinya bicara tentang ketetapan Allah, di pengajaran tentang ketetapan Allah, ketetapan Tuhan, divine decree ini memiliki implikasi praktis. Apa implikasinya? Membuat kita takjub akan kebesaran Allah yang bijak, berkuasa, dan penuh kasih. Kedua, memotivasi kita untuk mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Percaya saja, percaya bahwa Tuhan tidak mungkin salah, bahwa Dia tidak mungkin mencelakakan kita. Ketiga, memberi semangat bagi kita dalam memberitakan Injil supaya orang dapat selamat. Karena orang yang terhilang bukan karena tidak ada ketetapan yang mereka untuk mereka supaya selamat, diselamatkan, tetapi karena mereka telah menolak untuk percaya kepada Injil. Maka tugas kita tetap memberitakan Injil. Kemudian yang keempat, memberi sukacita dan penghiburan ya. Kita harus bersukacita, ya kita merasa terhibur karena kita sudah memiliki kepastian keselamatan. 5, memberi kepastian karena mengetahui bahwa Allah dengan kedaulatannya mengontrol segala sesuatu di tengah-tengah tanda kutip kekacauan dunia ini. Jadi sekalipun dunia ini banyak kekacauan, tapi bagi kita sebagai orang beriman, di dalamnya kita tetap ada kepastian bahwa Tuhan berdaulat mengontrol seluruh sejarah. Jadi tidak ada yang di luar pengawasan Tuhan. Semua ada dalam kontrol, semua ada dalam pengawasan Tuhan. Jadi kita selalu berkata, sekalipun dalam keadaan yang sangat sulit, kita bisa berkata, God is in control. Tuhan tetap mengontrol segala situasi. Membawa kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ajaran ini dengan keras menentang kesombongan manusia yang ingin menjalankan kehidupannya sendiri tanpa kesadaran akan kedaulatan Tuhan yang mengontrol segala sesuatu, dan yang kepadanya setiap manusia harus memberi pertanggungjawaban atas kehidupan dan perbuatannya. Jadi memahami tentang kedaulatan Allah, memahami tentang ketetapan Allah harus membawa kita kepada satu kerendahan diri atau kerendahan hati. Akhirnya sama dengan Paulus, kita dapat berkata, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah inilah implikasi-implikasi praktis ketika kita mempelajari, memahami tentang ketetapan Allah. Ya, untuk bagian ini saya berhenti sampai di sini dulu, Bapak Ibu. Kalau ada yang mau di-share, ditanya bisa. Kalau tidak, kita istirahat dulu sejenak untuk bisa ada makanan ringan, ada kopi, silakan. Oh iya, ya, baik. Kita istirahat dulu ya, sebentar Bapak Ibu ya. Ya, baik. Kita sudah selesai sampai di ketetapan Allah. Kita break sekitar 15 menit atau 20 menit. Baik. Siap, Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.